Ciao Tifosi. Ciao. Kembali lagi di Tifosi Calcio, channel yang membahas soal segala macam yang tentang sepak bola Italia, mulai dari Serie A sampai timnas Italia, dan sampai kalau ada yang mau ngebahas soal Serie B, Serie C, Serie D juga boleh. Silakan. Nanti kita akan bahas juga di Tifosi Calcio. Dan untuk di episode kali ini yang akan kita bahas pertama-tama adalah yang baru aja selesai tanding nih tadi pagi. Apa tuh? Liazzurri menang 2-0 lawan Moldova. Tim peringkat ke 156 di dunia. Gimana menurut lo itu? Di bawah Indonesia? Iya, di bawah Indonesia. Makanya. Gimana Noy menurut lo Noy? Penampilan Italia tadi. Golnya menit akhir di Italia kan? Iya, golnya menit akhir. Semalam tuh Mancini sama Pio Esposito yang terakhir. Lagi ya, Esposito. Semalam tuh karena kita kesusahan mencetak gol sampai menit 80 soalnya Gattuso rotasi. Iya. Semua dari kiper Vicario beknya Mancini sama Buongiorno. Nah, satu-satu pemain inti Tonalino doang satu-satu. Tonalino Sandro Tonali. Menurut gua karena rotasi itu yang membuat pemain Italia kesulitan, makanya baru bisa mencetak gol menit 80-an dari sundulan Mancini. Lihat lu gol ya, sundulan terbang gitu. Diving header gitu ya. Iya. Itu udah mulai agak jarang tuh di sepak bola sekarang kayaknya. Sundulan terbang. Iya, crossing terus diving header. Iya, setelah Buntu memasang Scamacca di tunggal kan, dipandu Raspadori dan belakangnya siapa tuh? Scamacca, Raspadori, pokoknya itulah. Sempat digantikan akhirnya sama Retegui dan Esposito, dan akhirnya membuktikan striker Inter tuh akhirnya. Internasional kesayangannya Lino ya. Prospek akhirnya 2-0 lumayan buat persiapan pemanasan lawan Norwegia. Ja, gimana? Sejujurnya gue pengakuan dosa dulu ya, gue nggak nonton. Ketiduran Pak, karena kita matchnya lumayan malam. Tapi pas gue ngecek tweetnya Azzurri kan. Tadi gue baru nggak kalau Scamacca udah main, atau dipanggil lah gitu ya. Terus diganti Retegui babak kedua, terus baru golin menit 88. Kebayang frustrasinya sih sebenarnya. Iya, betul. Karena kalau hampir nggak bisa golin sampai menit akhir sih, ya akan menjadi sebuah PR banget ya, PR besar ya. Tapi ya untungnya Mancini itu kan suka gitu gol-gol. Iya. Di Roma itu sering banget tuh gol-gol sundulan atau akhir-akhir. Kayak Gunawan Dwi Cahyo ya, Pak Hansa Muyama ya. Ngeri, bener juga Hansa Muyama ya, gue inget. Iya kan, iya. Nah, jadi terus dan tadi kayak ngomongin Pio Esposito, kayaknya bisa jadi X factor ya. Maksudnya timnas Italia punya satu striker yang mungkin tinggi besar dan masih muda dan ingin menunjukkan bahwa dia bisa berperan gitu ya di timnas senior terutama. Karena kemarin kan kayaknya siapa yang tinggi juga di Napoli ya? Lorenzo Luca kan dia dipanggil sih. Nggak dipanggil, karena di Napoli kan mainnya menit bermainnya kurang. Iya. Bukan cedera berarti ya? Bukan. Nah maksudnya, dan itu mungkin dia susah, nggak tahu apa putusannya Gattuso ya. Jadi ya secara hasil mungkin ini ya positif, tapi alarm buat next match lawan Norway sih kalau gue. Betul. Kalau gue ngelihat lumayan mengecewakan sih permainannya di babak pertama, terutama lawan tim yang peringkatnya aja di bawah Indonesia gitu. Kesulitan. Timnas Italia yang harusnya masuk jajaran elit global malah kesulitan gitu buat mencetak gol. Baru di babak kedua bisa nyetak gol lewat Mancini sama Pio Esposito, itu pun udah menuju akhir-akhir pertandingan. Nah ini akhirnya menunjukkan bahwa timnas Italia ini skuadnya tuh nggak tebel-tebel amat sih. Ya, sih? Kayak di antara inti sama cadangan tuh ada gap yang terlalu jauh. Ya kan? Nah ini jadi sesuatu yang mengkhawatirkan juga, karena kalau kita akan menuju ke Piala Dunia nanti kan pasti akan ada pemain-pemain yang harus selalu siap gitu. Digantikan, kayak kalau kita ngambil case di 2006 contohnya. Wah itu bener-bener banyak talenta, bener-bener siapapun yang main ya tetap tenang. Walaupun misalkan ya Quinta atau siapa lagi, Luca Barone, mainin semua pemain. Semua main berkontribusi, walaupun Zaccardo kontribusinya bunuh diri waktu itu kan.
Ya paling kiper cadangan nggak ya? Iya, kiper cadangan nggak yang nggak main tuh Iya waktu kan? itu. Maksudnya Marco outfield. Amelia ya kalau nggak Amelia salah. sama Peruzzi. Outfield player tuh main Main semua semua. kan dikasih menit bermain dan itu di Piala Dunia loh. Betul. Udah di pentas 2006. Nah ini akhirnya tanda tanya juga nih Azzurri menuju Piala Dunia seperti apa. Apalagi nanti kan kita kalau kita ya kemungkinan besar kita kan akan play off ya. Iya. Kecuali kalau kita bisa menang 9-0 Minimal ya. lawan Minimal. Norway minimal. Mungkin tuh ya bisa. Jujur sulit ya kan. Nah tim-tim yang akan kita lawan di Nah, siapa playoff pun kan nggak jauh beda sama Norway kualitasnya kan ada Swedia, ada Jerman Turki kata lu. mungkin ya Jerman kalau Kalau main-main. ngadi-ngadi bisa Semula. ketemu juga nantinya. Bahaya sih. Iya kan? Turki tuh bagus loh. Turki timnya. si Ildi sama Arda Güler. sama Hakan. Iya. Calhanoglu. Calhanoglu. Jujur Italia playoff ini gue masih trauma banget. 2 kali kita gagal di playoff. Sumpah. Nah, Nggak. apalagi kan 2 kali kita gagal di playoff ketemu tim yang sebenarnya so-so Di atas aja. kertas. Iya. Yang dari sekitar di bawah kita sebenarnya. Di bawah Italia. Harusnya bisa sih kemarin 2 Piala Dunia kemarin. Tapi namanya nggak rezeki Italia. Yang pertama kalah sama Swedia. Yang kedua sama North Macedonia. Iya, itu lebih ngaco. Iya, lebih ngaco Dengan lagi. status juara Eropa, Eropa, ya. ya. Juara Makanya gue trauma banget Italia masuk playoff, gila ngeri. Ya ini harusnya masuk Piala Dunia ya karena udah 2 kali masa mau 3 Iya, kali masa hat-trick? berturut-turut. Nih bintang ada 4 kan malu. Ini waktu belum ada. terakhir kali, kalau nggak salah fun fact-nya Italia bermain di knockout stage Piala Dunia itu terakhir di 2006, Pak. 2006. Jadi pas Masuk juara knockout. dunia. Iya. Iya dong, knockout stage, knockout phase lah gitu. Iya. 2010 kan nggak lolos. Nggak lolos. 2014 juga 2014 nggak nggak lolos. Ya 2 edisi belakang nggak usah diomongin lah, aib banget. Jadi itu gila men buat tim sekaliber Italia dengan juara. histori seperti Betul, Italia. 2006 ya, gila. 20 tahun yang lalu. Hampir Tua juga lo ya Noy. Belum lahir gue kayaknya. Aduh, belum lahir katanya. Coba tunjukin dulu tadi habis dari mana sama dokter. Nah, tifosi gimana nih? Kita lolos Piala Dunia nggak nih? Apalagi salah satu isu timnas Italia ini kan kekurangan pemain-pemain berkualitas yang world class. world class. Gitu. Itu berasa Kayak banget. sekarang yang bisa dibilang world class saat ini cuma Donnarumma, Calafiori, Tonali bisa gak? Tonali masuk. Striker Barella. Striker ya Barella oke lah. Bastoni juga oke. Ya, Bastoni udah Tapi nggak yang benar-benar world class banget Iya. ya. Tapi gue semenjak si Gattuso berani masukin siapa yang striker Inter, Pio Esposito. Itu kan gue baca datanya. Striker Italia itu nggak ada yang menembus gol sampai 30 gol. Di modern ini terakhir tuh zaman tahun 20-an ada sampai 35. Siapa tuh? Aduh lupa gue nanti gue lihat Si lagi. Roy Mobile apa Toto Di Natale tuh? Zaman Jangan dulu banget ya. nah yang mendekati 30 tuh 27 gol Del Piero sama Roberto Baggio. Ah. Pippo Inzaghi 25. Vieri aja 23 gol. Jadi semenjak masuk ke Pio ini gue menembus harapan gue Italia punya striker kayak bukannya Luka Toni 30 ya? enggak. Nggak nyampe. Nggak Ini nyampe. Fiore Gol kita. timnasnya. Oh, Gol di timnas. Gue kira di Campionato. Enggak, gol di timnasnya si Roberto Baggio sama si Del Piero masih memimpin di yang angkatan-angkatan yang kita nonton bola lah. Iya. Kedua masih ada Inzaghi 25 gol, ketiga Bobo Vieri 23. Iya. Nah itu dia makanya Italia butuh striker dari muda. Maksudnya gimana biar di timnas di klub dapat percaya menit bermainnya. Selain dipinjemin kayak Kamara gitu, pelatih-pelatih sekarang kan nggak percaya sama Pemain muda ya. pemain muda. Kebanyakan dipinjemin ke Serie B, tim kecil. Di situ juga belum tentu terasa banget kan lawan-lawannya masih setaranya dia. Kalau kita lihat bintang-bintang dari dulu sampai sekarang itu kan mereka muda-muda debutnya. Maldini umur 16. Donnarumma umur 16. Del Piero 19. Del Piero 19 tuh. Totti 17 ya? Totti 17 malah kalau nggak salah. Nesta di Roma. juga tuh. Nesta juga. Nah Buffon ini udah 18. Nah, Buffon debut di Azzurri berapa? 18 lawan 98 Iya. kan. Iya. Nah ini kemudian jadi pertanyaan Kita juga kehabisan apa talenta. kehabisan talenta apa yang terjadi nih sama sepak bola Menurut Italia? gue karena pelatih nggak percaya sama talenta muda dan lebih percaya pemain-pemain asing yang udah melejit duluan karena
takut klasmen klubnya itu takut nggak naik. Jadi dia pilih-pilih yang udah jadi sih menurut gue sih gitu. Oke. Kalau lu gimana? Kalau menurut gue kayaknya Italia Kurang percaya juga. ini terlena sih sama Iya kejayaan sih. masa lalu, jadinya ketinggalan sama negara-negara lain kayak Spanyol, kayak Jerman. Spanyol sama Jerman aja ketika mereka udah gagal nih di Piala Dunia, itu kurikulumnya langsung dirubah lagi. Mereka langsung merubah roadmap lagi. Oh, gitu, Jerman ganti. tuh ganti. Tadinya kan pas 2000, terus 2004 mereka nggak lolos grup Euro, mereka ganti kurikulum tuh. Setelah mereka juara di 2014, terus di Piala Dunia berikutnya 2018 gagal, mereka ganti lagi kurikulumnya, jadi update lagi. Update lagi ya? Di-update lagi sama mereka. Begitupun sama Spanyol. Makanya kalau lu lihat Spanyol 2012 terakhir sama yang sekarang, rada beda mainnya, lebih direct kan. Itu dirubah kurikulumnya sama mereka. Jadi bener-bener kalau melihat prestasi timnas itu ya gambaran dari apa yang terjadi dari bener-bener grassroots-nya gitu, seperti apa. Nah gue lihat Italia nih nggak ada perubahan apa-apa nih. Belum ada, ya gebrakannya gebrakannya dulu kan terakhir dulu banget. Itu pun bukan benar-benar real Italia gitu. Catenaccio kan bukan Italia yang nemuin, tapi benar-benar dipakai sama Italia sehingga jadi tren. Ini kita belum nemu lagi nih apa yang bisa jadi trademarknya Italia lah. Filosofi yang benar-benar Italia banget. Tapi berbeda jauh dengan pelatih gue. Menurut gue pelatih Italia itu udah, maksud gue kuliah pelatih Coverciano itu udah laku udah hitungannya udah di mata pelatih itu sekolah pelatih yang terbaik. Iya betul. Elit ya. Iya. Elit. Kayak La Masia-nya ya. Iya, tapi sampai Ribery di situ, Vikas Durasu kuliah di situ. Ya. Oh iya. Iya, di Coverciano tapi berbeda jauh sama pemain-pemainnya, nggak ada yang menghasilkan. Malah pelatih yang dibagusin. Nah, itu dia. Itu dia tuh. Kalau menurut Tifosi gimana nih sepak bola Italia nih apa sih sebenarnya yang jadi masalahnya sehingga berapa kali nggak lolos Piala Dunia, terus nggak ada lagi bintang-bintang kayak Baggio, Del Piero, Maldini, Totti. terus Nesta, Totti, bahkan pemain-pemain di tim-tim kecilnya bisa muncul Gianfranco Zola, Gianluca Vialli, Mancini juga dari Sampdoria dulu, Casiraghi. Casiraghi. Kasih lagi 90 ya. 96. Nah, di tengah pacekliknya talenta-talenta timnas Italia, ada pemain yang sebenarnya talentanya besar dan punya potensi untuk jadi pemain world class. Dan kemarin di Euro terakhir kita berhasil juara itu, dia benar-benar jadi pemain kunci yang menunjukkan kalau dia kalau lagi on form nih meledak banget. Tapi Kaki kaca. terakhir kali ini dia menolak panggilan timnas Italia. Menurut lu gimana, Ja? Chiesa menolak panggilan itu. Gue nggak terlalu ngikutin Liverpool sebenarnya. Jadi karena terakhir kan memang di awal musim gue sempat lihat lah bahwa kelihatannya dia ingin membuktikan bahwa dia bisa masuk ke starting line, at least di tim utama Liverpool dan punya menit bermain yang bagus. Gue agak nggak, mungkin alasan kondisi fisik kali ya, mungkin ya. Entah dia mungkin ingin benar-benar berada di kondisi yang fit sehingga dia bisa maksimal main di timnas. Gue sih nggak menyalahkan dia menolak, tapi di sisi lain gue rasa posisinya mungkin ya kita nggak tahu ya kalau mau pemain dipanggil di timnas itu kan paling nggak alasannya harus benar-benar valid banget kalau dia memang nggak bisa, nggak mau ya, berarti dia nggak bisa gitu ya, either cedera atau mungkin personal reason atau gitu-gitulah. Jadi gue sebenarnya agak bertanya juga sih kenapa dia menolak. Kalau memang bahasanya menolak ya, dengan kondisi kayaknya dia masih cukup punya menit bermain meskipun nggak banyak tapi bermain gitu. Mungkin bukan full. Atau mungkin dia berpikirnya ketika Italia memang harus masuk ke playoff, mungkin dia akan menyiapkan diri di bulan Maret nanti ya. Jadi ya kalau memang ternyata itu maksudnya atau alasannya sih ya gue sih ya sudahlah gitu. Yang penting sih selama dia bisa berada di kondisi yang fit, bisa bermain maksimal, gue lebih butuh itu dibanding dia kayak belum merasa maksimal tapi harus dipaksakan bermain atau tampil di timnas karena sayang nggak fit, nggak 100%, ngapain? Soalnya netizen itu kan sempat nyerang Gattuso kan. Waktu itu kenapa Chiesa nggak dipanggil?
Dan akhirnya Gattuso menjelaskan bahwa gue udah manggil Chiesa nih, tapi Chiesa yang nolak panggilan itu. Kalau menurut lu gimana, Noy? Mungkin menurut gua dia nggak pede karena belum 100%, mungkin benar kayak belum 100%. Mungkin kalau udah 100% dia udah pede. Dia menerima panggilan sehari gini kan siapa yang nggak mau dipanggil timnas. Contoh yang menolak timnas ada kemarin Acerbi, ingat gak? Karena dia stres kalah di final. Oh, dia menolak ya? Menolak dia. Ya. Jauh sebelum Acerbi, sebelumnya Paul Maldini juga sempat menolak tuh 2006 masuk Squad Piala Dunia 2006 kan. Kata Mas Wali itu udah lu gak usah ikut kualifikasi, nanti Italia udah lolos lu masuk aja, kata. Aduh kondisi gue udah gak bisa nih, kata Maldini. Udah gak apa-apa, kata, lu cadangan juga gak apa-apa, kata. Menurut yang gue baca sih begitu. Padahal kalau dia ikut dapat Itu dia. piala dunia tuh ya. Holy Grail ini. Lengkap tuh pialanya dia tuh. Maldini sempat nolak 2006, akhirnya diganti menit-menit terakhir siapa lupa gue, Zakardo mungkin. Jakardo iya. Mungkin iya kali gitu. Karena Jakardo Grosso atau Odo iya. Ya Odo masuk kan? di Jakarta. Kiri sebenarnya hanya Grosso sama mungkin Zambrotta kali ya. Geser ke kiri ya kalau misalnya ada bek kanan. Ya mungkin menurut lu karena kurang fit 100% ya si Chiesa menolak. Enggak juga sih, juga. karena kalau kita lihat di Liverpool Main pun dulu ya, main menit dulu. bermainnya ya walaupun gak starting ya, dia main dan ketika main pun dia memberikan impact yang bagus buat Liverpool gitu loh. Dan ini juga dikatakan juga sama fans Liverpool. Ini Chiesa kenapa nggak jadi starting? Karena tiap dia main, dia berkontribusi positif ke tim. Nah, ini yang jadi pertanyaan karena Apa nih jadinya nih? menjawab atau memenuhi panggilan timnas itu kan sebenarnya adalah panggilan tertinggi, kebanggaan tertinggi sebagai kehormatan sebagai seorang pemain sepak bola gitu loh. Nah, ketika lo kesannya jadi seperti meremehkan timnas gini dengan menolak panggilan, gue jadi kayak ya udah nggak usah dipanggil lagi lah kalau dia setengah-setengah hati gitu. Ini bukan tim Tarkam gitu loh. Ini capaian tertinggi seorang pemain sepak bola. Kalau nggak menghargai itu gitu. Dan kita juga butuh dia banget kan. Dan kita pun ini Italia maksudnya sedang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia gitu, bukan di friendly. Kalau friendly oke lah, boleh lu menolak untuk nggak ikut pertandingan. Tapi ini lu akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia yang pertandingannya itu sangat penting buat Italia lolos ke Piala Dunia. Akhirnya jadi pertanyaan nih, kenapa dia menolak panggilan itu? Menurut gue sih dia harus keluar ke hadapan publik untuk ngasih statement bahwa kenapa dia akhirnya menolak panggilan itu. Karena hanya Gattuso ya, yang sepihak itu kan sepihak berarti ya, dari Gattuso yang Bilangnya. menyatakan. Dan untuk seorang Gattuso sampai bilang itu sih menurut gue ya ada sesuatu sih kayaknya. Nggak mungkin dia cuma sih gimana nih? Coba komen ya, kira-kira apa nih alasannya Chiesa menolak panggilan timnas Italia. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia kan FIFA yang nyelenggarain. Nah, baru-baru ini FIFA ngerilis siapa aja yang masuk nominasi Puskás Award. Dan ada pemain Indonesia yang pertama dalam sejarah FIFA Puskás Award masuk nominasi tersebut adalah Rizky Ridho, Kapten Persija Jakarta. Selamat buat Rizky Ridho. Dan gue denger-dengar apa tuh mekanisme buat menang tuh salah satunya lewat voting ya. Kalau voting gini kayaknya kalau berdasarkan historinya netizen Indonesia udah pasti dilawan ya. sih. Iya. kayak waktu dulu Gimana? ngevote Verdong jadi apa tuh? Team of the season ya. Apa sih dulu zaman dulu tuh? Iya, itu competition Sendiri votingnya gara-gara kita netizen. Ayo dong voting. Mudah-mudahan aja ya Ridho menang Puskás Award jadi bisa diundang sama FIFA ke sana nerima piala. Amin. Dan kalau menurut kalian nih Rizky Ridho kan udah berapa kali dibilang sama netizen harus abroad dan bahkan Jay Itzes sendiri bilang bahwa dia seorang pemain yang berkualitas yang bisa bermain di Eropa. Mungkin bisa ditarik sama Itzes sama Audero ke Serie A, gimana menurut lo? Kaliari apa di mana? Gini, kalau gue dalam hati, bawa perasaan, pastinya pengen ya. Iya. Tapi tentunya dengan skema mekanisme transfer yang proper lah, dalam artian ya klub mengajukan transfer fee lalu diterima sama Persija dan itu bisa layaknya transfer profesional pada umumnya lah gitu. Dan itu lebih menegaskan lagi bahwa Ridho emang punya kualitas. Betul, dan memang dihargai gitu. Maksudnya dia emang kualitasnya dianggap sama tim-tim Eropa ya maupun ya kelas atas lah. Kalau kita bicara misalkan memang ternyata dapat di
Serie A ya, atau di Liga Italia lah. Mungkin nggak langsung Serie A, misalnya Serie B Serie dulu, B, ya. misalnya gitu kan. Di bareng sama siapa Inzaghi, Tipo di mana? Di Palermo. Palermo misalnya gitu kan. Ya, maksud, anyway gitu. Jadi ya gue sih seneng banget, pengen banget sebenarnya gitu. Tapi lagi-lagi balik ke ya dia transfer fee-nya gimana, proper apa enggak, dan gue rasa sih di usianya yang masih 23, Yap. 22, 23 ya harusnya saatnya sih sekarang ya. Iya. Sebelum lewat ke prime, usia prime-nya gitu. Iya. Ya setuju sih gue, pengen sih. Dono. Iya gue juga setuju banget sih, tapi kalau bisa ya merintis tuh jangan langsung, tapi boleh sih terserah kalau emang ada tawaran. Iya. Mau gue sih dari Liga Thailand dulu lah setahun. Oh, oke. Liga Jepang. Jadi nggak langsung Iya, Italia. Liga Jepang lah. Maksud gue terus Liga Belanda baru bertahap lah kalau bisa biar ada pengalaman juga, nggak langsung kaget nanti tiba-tiba main di Italia walaupun di Serie B kan dia punya pengalaman dulu di abroad gitu, nggak langsung main di level tertinggi, takutnya dia kaget kan, masih muda usianya juga belum punya pengalaman. Tapi kalau memang ada langsung tawaran ya kenapa enggak. Persija juga bilang kan kalau emang ada tawaran yang cocok, kita juga nggak bakal bisa nahan. Iya. Kita lepas. Si Panca bilang begitu kalau nggak salah di media. Iya, karena demi Indonesia. Iya juga. lah, ngapain ditahan-tahan kan? Justru kalau ada tawaran menarik lepas aja ke luar negeri. Tapi kalau masih di liga, Kalau di Liga Indonesia harus tetap di Persija ya. iya sih. Harus dong, rekapten lagi. Iya. Nah, Lu gimana? ngomong soal Persija nih, kita lagi di Persija Cafe nih. Persija Cafe nih. Take episode kali ini. Persija Ada Cafe. macam-macam. Kopi jangan. Ini apa maca ya? Matcha latte, Terima kasih ada teh teman-teman. juga. Jadi buat lupa kalian, main. ya buat kalian yang mungkin habis selesai kantor, soalnya ini kan di Kuningan di Rasuna Said, jadi bisa mampir ke sini dulu. Boleh lah ya, Buat nunggu macet reda, nongkrong-nongkrong. nongkrong-nongkrong dulu. Ingat ya di Rasuna bukan di Pasves ya. Bukan, ntar kayak lu dulu lagi. Soalnya Dulu dulu, cek. dulu kita kan nongkrong di Pasves. Iya, di Pasves. Ada soalnya Persija itu. Store ya. Iya, ada Persija Persija Store Store. di Pasves. Kalau Ternyata ini udah kafe. pindah. Kafe enak kok, nyaman. Dan seru, ada PS-nya lagi. Iya. Nah, PS-nya. bisa dipakai buat nongkrong. Thank you. Thank you Persija Cafe. Oke, kita lanjut kemana lagi nih? Lanjut prediksi Norwegia nih. Oh iya, lawan Sekali Norwegia. lagi nih masih. Iya, 9-0 nih. 9-0 kayaknya sih. Apapun hasilnya 96 selain 6-9-0 tetap playoff kan? Mau Tetap kalah mau playoff, imbang. iya. Iya. Nah itu dia tuh. Gimana Noy menurut lo? Harusnya sih walaupun apapun hasilnya ya, apapun dari hasil itu kita playoff apa enggak, kita harus tetap ngalahin Norwegia sih. Soalnya bener banget waktu yang kemarin kita kalah 3-0 Iya. di Oslo dengan pelatih Spalletti. Ya, mohon maaf, beda. Iya kita kebantai 3-0, gue juga nggak bakal mengira sampai 3-0 gitu. Gue kira kita minimal imbang lah di Oslo. Tapi pas udah banyak apa tuh si Spalletti pemain-pemain baru waktu dicoba di lawan Norwegia hancur banget pemain-pemain barunya. Kacau. Kacau. Tapi harus menang sih menurut gue. Lu gimana? Kalau gue ya for the sake of pride sih harusnya menang. Iya, ya. bener. Paling nggak menang lah. Mau berapapun itu skornya yang penting menang. Kalaupun misalnya ternyata Norwegia nggak nurunin tim utama, ya justru kesempatan buat diajar. Iya. Bantai habis-habisan. Mainnya di stadion Di Milano. San Siro ya? San Siro. Iya, Itu iyalah itu udah harus banget wajib menang lah gitu demi publik atau fans timnas Italia sendiri gitu. Terlepas nanti akan ke playoff. Dan kalaupun memang akan menuju playoff ya paling nggak statement kan. Harus Iya, menang Norwegia. Norwegia juga sekarang boleh dibilang to be fair dia memang cukup bagus semenjak Haaland. Terus Odegaard dan siapa yang striker Atletico yang tinggi banget? Sorloth itu kan maksudnya ya Haaland oke lah sangat world class ya kita gua seneng banget lihat dia main gitu dan iri juga kenapa striker sejago itu ada di Norway gitu. Tapi ya anyway menurut gua harus wajib menang agar menjadi statement dan juga ya moral pemain timnas Italia agar bisa menghadapi playoff tuh dengan pede gitu. Jadi ya wajib, menurut gua wajib. Masalahnya mainnya di San Siro ini kita Italia itu jarang menang di San Siro. Masa sih? Iya, terakhir kita nggak lolos Piala Dunia 2018 di San Siro langsung dia. Gimana dari PTSD ya jadinya ya. dari kacamata Trauma. strategi Bang Diego? Kalau gue lumayan optimis sih, karena Gattuso ini dari 5 pertandingan 5 kali menang. Nah gue harapkan sih
di pertandingan lawan Norway nanti menjadikannya jadi 6 pertandingan 6 kali menang. Dan kalau dilihat secara taktik juga udah mulai chemistry-nya yang tim utama ya, udah mulai kebangun tuh. Saling pengertiannya udah saling tahu apa yang Gattuso pengen, permainannya seperti apa. Tinggal yang memang yang lapis keduanya ini masih butuh waktu buat keep up sama yang tim utama. Tapi pertandingan ini juga bukan cuma for the sake of pride sih sebenarnya, Ja. Apa tuh? Karena pertandingan ini kan ada poin FIFA-nya juga. Nah, poin FIFA-nya ini juga akan menentukan apakah kita nanti di Pot 1 ya? pot 1, pot 2 atau pot 3. Oke. Itu di playoff-nya. Di playoff-nya. Oh, ngaruh ya. Nanti Berarti, berpengaruh apalagi itu. pilihannya. Makin wajib. Jadi kita harus menang. Padu ain lu, nih, padu ain. Kalau ini Menang harga mati. Menang harga mati. Kalau enggak, kalau misalnya kita menang, berarti Masuk pot kemungkinan satu. besar pot 1. Pot 1 itu ada mekanisme lawan-lawan. Enggak, pot 1 yang unggulan-unggulan nanti kita bakal Unggulan ketemu di- mereka tuh. Oh, jadi misalnya kita sama Jerman di pot 1, iya. kita nggak akan ketemu Jerman Nggak gitu ketemu. ya. Oke, paham. nah itu penting tuh. Iyalah, kalau itu udah wajib dong. Tapi yang penting ya namanya main bola ya harus nyari menang. Iya Ya nggak sih. Itu yang harus ditekankan sama pemain-pemain Italia adalah ketika memakai jersey Liazzurri itu udah harus 100%, ada histori yang besar di baliknya. Jadi ya Norway siapa sih kalau dibandingkan sama Iya. Italia, ya nggak sih? Ini main gak sih? Jangan bikin malu lah. Jens Peter Hauge? Main Masuk tuh ya? kayaknya. Masuk? Jens, ya. Soalnya di Bodo Glimt juga lagi oke kan dia. Oh, balik lagi ke Bodo Glimt deh. Iya, balik lagi ke Bodo Glimt. Nah itu, kita harapkan menang. Jersey, debut. Gimana debut tuh, ya? Ja? Waduh. Makanya setelah, biasanya kan gitu kan, setelah dipakai pemain udah mulai kelihatan lagi di lapangan, wah emang keren nih. Keren. Jadi kalau bisa lolos ya. Iya. Biar Sayang jersey kok nggak dipakai berada dulu. di panggung terbaik di dunia lah gitu. Kalau enggak ya nanti kayak 2 edisi sebelumnya jersey jadi Iya. keburu ya, buat kita sih harganya jadi murah memang Iya. gitu. Cuman kan nggak ada value-nya malah Betul. kan, gitu. Nah, gue sih kalau gue pada prinsipnya sebagai yang suka jersey sangat suka lah ngeliat jersey. Dan gue kemarin sempet udah megang-megang sendiri tuh dikit di Gimana? Adidas Store tuh di. Oh, udah ada. Udah di kemarin gue di mana ya lupa. Gue udah megang yang player issue-nya itu emang detail-detailnya emang keren sih, dari mulai kerannya, terus si logo FIGC-nya tuh yang timbul gitu, Oh, terus ada kayak hologram-hologramnya di belakang Iya. gitu, sama kayak si logo Adidasnya. Hanya ya ternyata menurut gue stripe-nya kegedean sih. Iya, kegedean. Stripe-nya kegedean sih. Tapi di luar itu, maksudnya stripe-nya kan gold ya untungnya. Iya. Terus sama si motif-motifnya gold. Jadi paling nggak masih kombinasi yang gue sih masih suka, masih mau lah kalau memang kayak jersey Italia gue bisa tarik yang sekarang. Tinggal penasaran aja yang away gimana. Oke. Lu gimana, Noy? Iya, bagus sih kemarin gue liat pas pemain-pemain pada pakai, tapi gue masih penasarannya yang away sih benar. Entah itu putih biru, kayak putih-putih dah. Penasaran juga sih nanti dipakai di Piala Dunia, mudah-mudahan putih ya. Asal jangan kayak Puma Euro 2020 kemarin ya. Yang gimana tuh 2020? Yang ada tulisan tengah. Italia Di doang. tengah. Iya. Logonya di tengah. Iya. Jelek banget itu. Lalu gimana yang liatnya? Keren. 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 Tapi lebih keren lagi kalau dipakai di Piala Dunia. Pasti. Pasti value-nya meningkat. Tapi dengan tambahan name set dan nomor punggung tuh tambah keren sih kalau menurut gue. Kalau mau mesen lu pakai name set siapa? Mesen gue Tonali. name set tonal. Kalau Gabia masuk, Gabia gue. Iya, gue masih menunggu dari Gabia debut nih, Gattuso pasti belum main ya? Dicadangkan dulu. Padahal lagi bagus sama Iya. dia.